Halo teman-teman, kali ini sambil kita lihat pemandangan jalan raya ya teman-teman, kita akan membahas mengenai developer yang nakal ya teman-teman. Dalam hal ini developer nakal adalah yang kita bahas adalah developer yang kabur, karena teman saya barusan tertipu oleh developer. Jadi dia diiming-imingi ya teman-teman, katanya akan dipermudah mulai dari balik nama, mulai dari biaya akad yang gratis, sampai teman saya itu dijanjikan oleh developernya itu, dari marketing developernya itu janji kalau akan dibangun, segera dibangun, dan surat hak miliknya itu akan diberikan sampai ke notaris. Dia membuat perjanjian. Nah di situ teman saya nggak curiga ya teman-teman, sama sekali tidak curiga. Akhirnya dia tanda tangan dan dia baru sadar setelah beberapa bulan teman-teman. Jadi beberapa bulan kemudian baru ada masalah. Masalahnya apa? Developer itu kabur. Kaburnya kenapa ya teman-teman? Dia mungkin gini, kalau dari desas-desusnya ya teman-teman, itu tanah yang dibeli itu ketika dikeruk, dibuat fondasi, di dalam tanahnya itu ada bongkahan batu yang besar teman-teman. Jadi satu lahan itu batunya itu sebesar mobil, sekali dikeruk sebesar mobil, dikeruk kembali sebesar mobil, sebesar motor. Jadi developernya mungkin mengalami kerugian dan tidak merasa bahwa uang dari pembeli itu menutup biaya ongkos dari pengerukan batu itu teman-teman, pengerukan tanah maksud saya. Jadi tanah yang seharusnya dikeruk berapa 30 cm bisa untuk fondasi, ini tidak teman-teman. 30 cm dikeruk ada batunya harus disingkirkan, dikeruk kembali, batu kembali. Jadi itu tanah tanah dengan lapisan batu gitu ya teman-teman. Jadi nggak bisa dibangun fondasi. Dan developernya sekarang kabur. Teman saya juga udah banyak yang bayar DP dan bayar angsuran selama beberapa bulan itu, habisnya ada yang ketipu 80 juta, ada yang ketipu 20, tergantung mereka sudah berapa bulan membayar ya teman-teman. Itu kasusnya sampai ke meja hijau, sampai ke polisi. Developernya dinyatakan bersalah, tapi dia kabur teman-teman. Dan akhirnya pembangunan perumahan itu diambil alih oleh BTN, Bank Tabungan Negara. Tapi harganya melambung teman-teman. Sekarang dulu 130 juta. Setelah developer kabur, harganya menjadi 185 juta. Itu yang subsidi luas 60. Harganya langsung melambung, karena mungkin dari Bank BTN juga nggak mau rugi ya teman-teman. Udah nalangi yang developer kabur itu, mereka juga harus bangun, karena aturan dari pemerintah kan diambil BTN kalau udah developer dari swastanya kabur. Itu sampai sekarang rumah-rumah yang ada di situ nggak ada yang dibangun teman-teman, karena dari pemilik rumah dari
pembeli yang sudah membayar nggak mau membayar lagi, karena mereka pikir sudah bayar ke developer yang lama, ngapain harus bayar lagi. Dan akhirnya sekarang rumahnya mangkrak itu teman-teman, mangkrak sampai mungkin sebelum covid ya teman-teman, sebelum covid sampai sekarang udah berapa tahun itu, 3-4 tahun lah kira-kira. Itu sudah kasusnya dimenangkan pembeli, tapi pembeli juga nggak bisa ngapa-ngapa, harus bayar ke BTN dengan harga tinggi karena BTN mengambil alih dari pengembang yang lama yang sudah kabur itu teman-teman. Jadi teman-teman kalau beli rumah harap hati-hati, pastikan developernya bagus, pastikan lokasinya juga bagus, tidak dekat dengan sungai, tidak banjir, tidak dekat dengan bukit yang bisa menyebabkan longsor, dan tanahnya benar-benar tanah padat ya teman-teman. Itu saja ya teman-teman, pengalaman dari teman saya. Jangan sampai kalian nanti jadi korban berikutnya. Jadi waspada, teliti, dan bertanyalah serta berpikirlah secara jernih. Jangan cuma bertanya tapi juga berpikir. Ini perkataan dari developernya itu apakah bisa masuk akal atau tidak. Ya gitu aja ya teman-teman, sampai jumpa lagi.